siapa Yesus dipersembahkan? Tidak ada seorang pun yang mempersembahkan dia, hanya dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9 nomor Bukan manusia 28. yang mengorbankan dia, tetapi dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9:28. Prospero Yang namanya dipersembahkan. artinya kita yang melakukan korban itu, kita yang berkorban, bukan Yohanes seperti itu. 11:53. Mulai hari itu mereka sepakat mengorbankan Yesus. Enggak begitu, Matius Bang. 27 nomor 18. Pilatus tahu bahwa mereka mengorbankan Yesus karena dengki. Kan sudah dijelaskan dalam Pertanyaannya, kitab suci bahwa karena Yesus begitu besar dipersembahkan, kasih Allah ada kan dunia Yesus ini, sehingga dikorbankan untuk siapa? Itu pertanyaannya. Yesus dikorbankan untuk siapa? Yesus dipersembahkan untuk siapa? tidak ada orang yang mempersembahkan Yesus. Yesus Ibrani sendiri yang mempersembahkan 9:28, Yohanes 11:53, Lukas, Matius 27 nomor 18. Yesus dipersembahkan. Yesus. Kau ini kok bro, bocah kau bantah saja, baca dulu Bible-mu itu, baru kau bantah. Ban juga pakai data, kamu pakai cungur doang, gimana kamu ini? Data dari mana dia? Tidak ada datanya itu bahwa orang mempersembahkan manusia. Yohanes 11:53 tadi itu loh. Ya. Ibrani 9:28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dipersembahkan kepada siapa? Bukan manusia yang mempersembahkan dia, tetapi dia sendirilah yang mempersembahkan dirinya. Anda baca di Matius orang. 27:18, mereka mempersembahkan Yesus karena dengki. Iya, kalau dikatakan di situ bahwa mereka mempersembahkan Yesus karena dengki, ya itu bukan karena dia mempersembahkan, tapi karena bencinya dia, makanya dia berbuat itu. Itu bukan persembahan namanya itu karena gara-gara bencinya dia. Sekarang Anda muncul Kristen. Itu kan orang Yahudi mempersembahkan karena benci. Oke? Iya. Betul? Nah, sekarang orang Kristen panen dari kebencian itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dengan darahnya. Sekarang kalau itu betul, maka muncul pertanyaan, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan, terus kenapa? Terus kenapa dosa kalian itu dihapuskan? Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan ternak, kurban kepada Elohim, domba, sapi, lembu, kambing. Mereka persembahkan kepada Elohim untuk tebus dosa. Nah, kalian, menurut konsep kalian, Yesus juga untuk nebus dosa. Pertanyaannya, nebus kepada siapa? Nebus kepada siapa? Untuk mendamaikan siapa? Untuk meredam angkara murka siapa? Kok dia harus menjadi korban? Ya tidak ada seorang pun yang mengorbankan Yesus. Sekarang kenapa dosa-dosa? Kenapa dosa-dosa kalian itu ditebus? Ditebus kepada siapa dosa kalian itu? Ya, Yesus itu menebus dosa-dosa manusia. Menebus ke siapa? Menebus ke siapa? Ya menebus kepada aturan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? Tuhan sendiri. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Tidak ada itu ayatnya Tuhan minta darah manusia. Kalau begitu, kalau bukan Tuhan yang minta darah manusia, lalu siapa? Kandidatnya cuma satu, yaitu Molok. Tidak, Anda menjawab sendiri. Tidak ada itu Tuhan.
meminta Yang- darah yang- manusia. yang- yang Bang Bima Nah, katakan ketahuan. itu berdasarkan Kalau Bang begitu Bima Anda sudah sendiri. menjawab. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. dewa Molok. Tidak Dah ada. selesai. Anda mempersembahkan darah Yesus kepada dewa Molok. Anda menjawab sendiri kan? Saya tidak pernah mempersembahkan siapapun kepada dewa Molok. Siapa bilang saya mempersembahkan Kalau dewa begitu, dan manusia? oke. Berarti Anda membantah kematian Yesus di atas pohon. Lah, kalau kematian Yesus tidak bisa saya bantah. Nah, maka muncul pertanyaan, kematian Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ya kan sudah jelas Alkitab menjelaskan bahwa dia mengorbankan dirinya itu untuk menebus umatnya daripada aturan Tuhan itu sendiri. Di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia? Ya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa Ya kan, enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia itu di mana tertulis? tidak ada itu dikatakan Tidak dihapuskan dengan darah ada, manusia. tidak ada. Berarti Yesus tidak dipersembahkan kepada Elohim. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada seorang pun yang Kepada mempersembahkan dewa Yesus. Molok. Yesus sendirilah yang mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia dari kutuk hukumnya Tuhan sendiri. Di mana Karena kemudian, Tuhan di mana Tuhan melepaskan kutuknya dengan darah manusia? Di mana tertulis? kalau dikatakan melepas kutuknya dengan darah manusia tidak ada. Tidak Tetapi di ada. dalam Alkitab kan Tidak sudah ada. jelas Dengarkan bahwa teman-teman. manusia itu Dengar ketika teman-teman. manusia Menurut sudah jatuh dia ke dalam sendiri dosa, tidak pada saat itu ada. Tuhan melepaskan kutuknya daripada dosa itu. Tidak ada kata dia. Sekarang Yesus itu ditumpahkan darahnya sebagai korban atau tidak? Ya jelas kan sudah jelas. Alkitab Jelas. menyatakan bahwa Tuhan Anda karena katakan begitu tidak besar minta kasih darah Allah manusia. akan dunia ini sehingga dia Anda sendiri mengorbankan mengatakan anaknya Tuhan yang tidak tunggal. minta darah manusia. Sekarang darah Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya Yesus itu menumpahkan darahnya untuk aturan Tuhan sendiri. Di mana aturan Tuhan minta darah manusia? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kepada siapa darah Yesus ditumpahkan? Hanya satu kandidat. Mama. Hanya dewa Molok berarti. Jangan terlalu menjadi pengajar sesat Bang Juma. Loh, Jangan. sekarang begini, coba kamu baca di dalam Amsal 6 nomor 16. Coba baca. Baca. Bacakan aja Bang Juma. Oke, yang saya bacakan, aja, saya bacakan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Nomor 17-nya. Apa itu? Mata yang sombong, lidah dusta, lalu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jedor. Ya, benar itu. Jadi menumpahkan darah Yesus itu menebus dosa atau membangkitkan kekejian bagi Tuhan? Siapa yang menumpahkan darah Yesus? Mulai ngaco. Mulai ngaco. Yesus ditombak tidak? Ya jelas dia itu ditombak. Ketika Yesus ditombak, darahnya tumpah tidak? Jelas tumpah. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu untuk menghapus dosa? Ya, menumpahkan darah manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Berarti penombakan Yesus itu Tapi penebusan kalau dosa. berbicara Dengar. menumpahkan darah Yesus itu tidak ada. Berarti penombakan Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu penebusan dosa? Jawab. Meow.
berbicara Yesus itu bukan kekejian, karena sebelum dia ditombakkan dia sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 bahwa dia akan ditombak, akan dianiaya, akan diolok-olok. Tuhan sendiri sudah menubuatkan seperti itu, Bang Juma. Saya ulang. Menombak Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Ya jelas, kalau menombak manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Pintar. Tetapi kalau tentang Yesus itu tidak, karena dia sudah dinubuatkan, Tuhan sendiri sudah merencanakan itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu. Penombakan terhadap Yesus menurut Amsal 6 itu adalah kekejian, hal yang dibenci Tuhan. Hal yang dibenci kalau Tuhan. Kalau berbicara kepada Yesus itu khusus, tapi kalau berbicara manusia itu kekejian bagi Tuhan. Khusus. Berbicara kepada Yesus yang ditombak itu ya tidak bisa dikatakan kekejian. Khusus kalau Yesus boleh. Tuhan sendiri yang terjadi. Jadi kalau khusus Yesus boleh ditombak. Ya boleh, karena sudah sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi. Di mana tertulis rencana Tuhan menombak anaknya? Di mana? Ya di dalam Yesaya 53 itu kan sudah jelas bahwa dia akan ditombak, akan ditikam, akan diolok, akan dianiaya. Itu sudah jelas sekali itu. Itu firman Tuhan bukan? Ya itu kan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Baik, kita uji kebenarannya tipuanmu ya. Kita lihat di dalam. Loh, bukan tipuan saya. Itu tipuan Anda, mencoba dengar. Anda mencoba sebelum kejadian itu terjadi. Anda mencoba menipu manusia dengan mengais-ngais kitabnya Yahudi, mengatakan itu adalah khusus untuk Yesus. Alkitab. Mari kita lihat pembantaian bantahan Yesus. Mari kita lihat bantahan Yesus, boleh? Boleh kita lihat bantahan Yesus terhadap kegilaan Karisteng menganggap Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk penombakan Yesus. Boleh? Boleh saya bacakan penolakan Yesus? Boleh. Oke. Boleh. Ya, sayangnya kamu tidak punya otak, tapi mudah-mudahan kamu punya otak hari ini. Lah nggak mungkin saya berbicara, Bang Juma, kalau saya nggak punya otak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Tepuk tangan, bagus. Kita dengarkan ya teman-teman. Dia mengaku punya otak. Oke. Kita buktikan. Anda punya otak. Anda punya otak atau tidak punya otak, kita buktikan. Dengarkan saya. Oh, aku tahu. Begitulah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini kenapa ini? Orang-orang Yahudi berusaha. Ya, itu kan arti. Orang-orang Yahudi berusaha menggenapi nubuatan Yesaya 53. Kenapa Yesus justru mengatakan mereka tidak beroleh firman? Jawab. Anda mengatakan Yesaya 53 itu nubuat. Dan itu nubuat untuk Yesus. Dan Anda katakan itu firman Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan engkau keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kenapa Yesus justru marah, mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu? Bukankah rencana pembunuhan itu sudah ada dari sejak Yesaya? Harusnya Yesus mengatakan, wow, luar biasa. Firmanku, Yesaya 53 ada di dalam diri kalian. Sehingga kalian ingin mempraktekkan Yesaya 53 itu. Ayo kawan-kawan, tombaklah aku, rabalah aku, ciumlah aku, peluklah aku, gantunglah aku. Ayo kawan-kawan. Kalau nubuat yang kamu ambil dari agama lain itu betul menurut imanmu, kenapa Yesus justru membantah di sini? Kamu tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu.
sampai kamu berusaha ingin membunuh aku? Ayo, coba mana akalmu? Tunjukkan, saya mau lihat. Ya, itu kan sangat jelas sekali Bang Juma, bahwa orang-orang yang tidak menerima firman itulah makanya dia membenci dia. Loh. Itu nubuat Yesaya 53, rancangan membunuh Yesus atau bukan? Ya benar, itu adalah rancangan yang dirancangkan Tuhan untuk kejadian yang akan datang, yaitu terjadi penyaliban, 2000 yaitu tahun yang penombakan, lalu. yaitu penombakan kepada Yesus. Betul? Betul sekali. Kenapa ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus justru mengatakan, kalian berusaha membunuh aku karena kalian tidak memiliki firman di dalam dirimu. Kenapa? Kok bertentangan? Iya, kenapa? Itu kan karena orang-orang Yahudi yang tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Makanya ketika dia datang seperti itu, orang-orang Yahudi membenci dia karena orang Yahudi tidak menerimanya. Gimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak? Anda orang Kristen, bukan Yahudi, mencoba mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53, mencocokkan dengan itu. Ini orang Yahudi yang punya kitab, ingin membunuh Yesus, harusnya sudah satu klop dengan nubuat tersebut. Harusnya Yesus mengatakan, Alhamdulillah, haleluya. Ternyata firman Yesaya 53 sudah ada dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Orang Yahudi Di mana otakmu? Otakmu itu di mana? Katanya orang Yahudi ini dirancang untuk membunuh Yesus. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus, kok malah Yesus mengatakan kamu tidak peroleh firman di dalam dirimu karena kamu ingin membunuh aku. Tidak dikatakan Bang Juma bahwa dia dirancang untuk dibunuh orang Yahudi, tapi hanya dibuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu akan menderita, disiksa, dianiaya. Tidak dikatakan bahwa orang Yahudi yang membunuhnya. Nah, namun dia datang kepada orang Yahudi karena orang Yahudi lah yang menunggu sang Mesias atau yang menanti-nantikan sang Mesias itu. Yesus ini berdasarkan Yesaya 53 menurut Anda akan dibunuh atau tidak? Ya jelas, di situ kan sudah jelas bahwa tidak, di situ tidak dikatakan akan dibunuh, di situ yang dikatakan akan dianiaya, disiksa, akan dianiaya, dan ditombak. Akan dianiaya. Tidak ada di sini dikatakan bahwa akan dibunuh. Oh, berarti penggenapan mati dibunuh itu tidak ada? Ya, kalau dikatakan mati dibunuh itu tidak ada. Tidak ada. Mundur lagi. Mundur lagi kita. Ternyata Anda sudah mengakui tidak ada nubuatan dibunuh. Iya, kalau tidak ada, maka muncul pertanyaan saya yang pertama. Muncul pertanyaan saya yang pertama. Di ayat itu bahwa dia akan dianiaya, dia akan dianiaya saja, tidak dibunuh. Itu dianiaya saja, tidak dibunuh. Oke? Dianiaya saja kan, nggak dibunuh kan? Jangan main mute-mute begitulah, jangan kurang ngajar lah. Oke? Tidak dibunuh kan? Iya, di situ dikatakan tidak bagus. dibunuh. Tepuk tangan dulu, tidak dibunuh. Sekarang muncul pertanyaan yang pertama tadi. Membunuh Yesus itu merupakan kekejian bagi Tuhan atau hapus dosa? Jawab. Ya kan sudah jelas tadi di dalam imamat di mana tadi yang katakan bahwa membunuh manusia itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Amsal itu Amsal. Bicara Yesus itu ya memang dia itu sudah datang sebagai korban memberikan darahnya untuk menjadi korban penebus manusia. Dibunuh atau tidak? Ya kalau dikata namanya dibunuh ya orang yang membunuh dia. Ini kan dia sendiri yang mati karena nubuatannya dibunuh. Nubuatannya dibunuh atau tidak? Nubuatannya tidak ada dikatakan dibunuh. Dibunuh berarti tidak dibunuh kan? Cuman dia niaya kan?
Iya, dianiaya, Dianiaya disiksa, dan saja. diolok-olok. Oke. Kalau sampai kepada pembunuhan itu sudah keluar dari nubuat, betul? Iya, memang di situ tidak ada dikatakan dibunuh. Bagus. Berarti membunuhnya dosa bukan? Ya, kalau berbicara Yesus itu kan memang dia berbicara dia sebagai korban. Iya. Karena sebelumnya kan dia Mutar sudah lagi. dinubuatkan bahwa dia akan Mutar dianiaya, lagi. diolok-olok karena Iya. memang dosa manusia. Sudah Dianiaya. jelas ayat itu di Yesaya 53 Dianiaya. itu, bahwa dia itu Dianiaya. dikasih Itu bukan berarti dibunuh kan? Dia menanggung banyak dosa manusia. Itu sampai kepada pembunuhan kagak? Ya, di situ tidak ada dikatakan bahwa dia dibunuh. Dia Tapi dinubuatkan dibunuh atau dianiaya tidak? dan disiksa. Hanya itu yang tertulis di situ. Berarti pembunuhan tidak sampai kepada nubuat, betul? Ya, kalau pembunuhan itu kan memang tidak ada dinubuatkan bahwa Tidak dia akan ada. dibunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau nebus dosa? Iya, kalau dia dibunuh itu kan artinya dia bukan mengorbankan dirinya, tetapi manusia yang mengorbankan. Ini kan dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Sebagaimana ketika dia disalibkan. Dia Udah mati monyet, itu kau karena turun dia jeng, kau turun. nyawanya, bukan Kau karena dia turun, disalib. Dia asu mati, bukan turun, karena dia babi ditembak. Dia mati, kampret, tapi karena asu dia babi menyerahkan nyawanya. turun, monyet. Gak ada bisa orang waras kau bodohi dengan polamu kayak gitu. Suruh paus ke sini, biar ku kasih mulutnya sapu lidi, supaya dia ajarin kalian jadi waras. Bikin emosi aja udah sabar-sabar, kita bertanya baik-baik. Udah kita atur bagaimana caranya supaya waras, malah mengajak gila. Memang di situ tak ada dikatakan membunuh dirinya. Di situ memang cuma dianiaya saja. Kalau ngomong sama anjing masih mending, ini manusia katanya, tapi kok kayak anjing diajak bicara. Ada nggak nubuatannya dia dibunuh? Nggak, memang nggak ada di situ dibunuh, dibunuh. Nah, membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Memang dia tidak dibunuh, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Kampret. Kurangi makan buntut babi lah, supaya kau waras. Bunuh diri dia pakai Yesaya. Penggenapannya itu kebablasan, Gurunda. Nah itu dia makanya. Penggenapan, katanya penggenapannya tidak sampai kepada pembunuhan. Loh kok dibunuh? Dia menyerahkan dirinya sendiri. Kampret. Udah dibacakan Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Malah dibilangnya Yesus rela untuk dibunuh. Dasar biawak. Bukan cuma rambut yang krinyol kau, otakmu juga krinyol berkarat banyak kutunya. Udah dilanjut dulu, saya ibadah dulu deh. Tenangkan otak, habis hadapi biawak bisa bicara. Lanjut. Siap, Gurunda. Ini loh teman-teman. Jadi berhentilah memakai ya nubuatan-nubuatan Yesus di kitab orang lain. Mau Yesaya 53, Yesaya 96. Nggak bakal ada yang bisa sinkron. Kenapa? Di sana itu tidak ada hubungannya dengan Yesus yang Anda salib itu. Dalam hal penebusan dosa. Nggak ada. Tadi udah diakui sendiri. Di situ hanya penganiayaan. Tapi endingnya kan Yesus dibunuh di tiang salib. Jadi berhentilah ya oten-oten pakai kitab orang untuk menubuatkan itu. Aduh, ribet. Disambut dulu dah yang lain. Berisik. Iya, Pak Herman ini, Pak Herman. Bising kali. Pak Herman cari tempat yang rada sepi dikit dah. Selamat sore Pak Nas. Iya sore kembali. Kristen ya Pak Nas ya?
Dimit dulu Pak Herman. Betul. Sama dilempar ke bawah. Iya, Kristen ya Pak ya? Iya betul. Iya, Kristen aja lah. Saya silakan, melihat ini, saya dari tadi saya mendengar perbicaraan si Juma itu kurang ajar itu. Nggak apa-apa, saya hadapi Bang. Jangan banyak yang ada. Kenapa Bang? Kok kurang ajar? Kamu yang kurang ajar, bunuh Tuhan sendiri. Kok saya pula yang kau tuduh? Kamu lah yang kurang ajar. Kenapa Kamu tidak tahu saya kurang etika ajar? bicara. Etika bicaranya gimana? Itu tadi ngomong binatang-binatang itu. Oh, ngomong apa memang itu? layak. Itu tidak Kau layak. juga nanti. Kalau kamu nggak layak, aku bilangi juga begitu. Nah, kamu sendiri. Nah, kita diskusi dulu. Diskusi. Apakah Anda layak disebut binatang atau tidak? Kalau otak Saya nggak tidak. berfungsi, Saya baru. tidak binatang. Dia itu Oke. manusia. Oke, bagus. Ini yang kucari. Ah, gitu dong. Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Jawab. Itu dipersembahkan kepada dosamu sendiri. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Jawab. Kan sudah dikatakan di dalam Alkitab itu. Di mana? Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Udah Turun. jelas. Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Ilmunya dari mana itu? Kan sudah dikatakan di situ. Di mana? Yesus Di mana? rela berkorban. Di mana? Di mana Yesus rela berkorban? Kamu baca Yohanes 11:54. Yesus lari sembunyi. Tidak ada katanya Yesus lari bersembunyi. Ah, ya sudah, kau tunjukkan kepada saya rela Yesus itu berkorban, dalilnya di mana? Kalau saudara tidak mengerti, nggak usah kamu kocak-kacik. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Coba. Di mana dalilnya? Dalil. Mulai kan ku bilang kan, awas. Kau nggak mau disebut binatang, hati-hati. Hati-hati. Hanya binatang yang tidak berakal, oke? Kalau kau mengaku manusia, kamu harus menunjukkan data. Kalau kau berbicara, jangan kau berbicara tanpa data. Karena kalau tidak, kamu setara dengan onyek. Ayo. Tunjukkan di mana Yesus datang rela untuk mati. Di mana dalilnya? Sedangkan Matius 27:18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan dikatakan Yesus karena ikhlas, karena rela, karena ridha. Mana? Ibrani 5:7, Yesus berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari kematian. Dan atas doanya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Mana? Yohanes 11:54. Yesus setelah mendengarkan ia ingin dibunuh, dia menghindar ke padang gurun bernama Efran. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya sembunyi. Mana? Yohanes 8:37, Yesus keberatan ingin dibunuh. Mana dia rela mau dibunuh? Mana? Lu pikir Yesus bembe? Seenak itu Anda ambil jadikan sebagai tumbal. Ayo. Iya baik. Jadi iya yang ditulis. Silakan Bang, Yang silakan. ditulis yang ditulis di Bible itu ya jelasnya seperti itu. Misalnya yang ditulis di situ Yesus lari dan bersembunyi. Misalnya yang tadi baru diungkapkan itu. Yang ditulisnya seperti itu. Tapi tujuannya di saat Yesus lari bersembunyi itu tujuannya apa dulu kan gitu. Kalau kita umat Kristen kita tahu apa yang disampaikan dalam Bible, kita tahu itu seperti apa, tujuannya kemana nanti. Itu kan Ya. Yesus Langsung tujuannya Bang, sebelum tujuannya. menyelesaikan Yesus diutus untuk menyelesaikan pekerjaannya kan, itu pekerjaannya belum diselesaikan, belum sampai berakhir pekerjaannya, belum. Masih di dalam pertengahan. Dia belum. tahu. Dia Pekerjaan tahu bahwa, apa saja dia itu? tahu bahwa dia tahu bahwa pekerjaannya pada akhirnya untuk semua akan berakhir itu di saat dia turun ke dalam jurang maut dan dia naik kembali. Setelah dia bangkit itulah berakhir semua pekerjaannya, dia akan kembali ke surga. Itu Jadi kata kalau siapa belum Bang? waktunya, sebelum waktunya
dia Itu kata belum siapa, bisa Bang? untuk menyerahkan dirinya untuk dimati. Kami umat Kristen kami tahu Boleh ini tujuan Bang, Bibelnya kami nyambung. seperti apa, Pak. Itu kan cerita, itu kan dongeng yang Anda susun sendiri. Cobalah pakai data. Yesus yang lebih tahu. Jadi kalau- Kedatangannya Yesus di muka bumi ini yang tahu adalah Yesus, bukan karangan-karangan kayak begitu. Itu karangan iman buta. Yesus yang tahu tentang Jadi- dirinya, Yesus yang tahu tentang misinya. Jangan Anda tambah-tambahkan dengan tambah-tambahan agama pagan, ajaran pagan kayak gitu. Tolong dalil dong, dalil. Mana pengakuan Yesus sesuai dengan apa yang Anda uraikan? Ada nggak? Kalau kami itu apapun Kok kabur? Aku nggak kabur, tapi kalau sudah Ya gini, memang ini update menanyakan. kita harus tanya apa yang tertulis dalam Bibel itu benar atau tidak. Jadi soal masalah penyaliban Yesus Kristus disalib untuk penebusan dosa dunia, itu Bapak tanya langsung kepada Allahmu di surga. Tanya, bergumul dengan dia, tanya agar Apa ini? Bapak bisa bisa dengar jawaban langsung dari surga. Karena kalau Pak Ngomong apa sih Doktrin kepanjangan? lagi, doktrin lagi. kami tidak menggunakan doktrin, Pak. Lalu yang Tidak Anda barusan menggunakan sebut doktrin. ini apa? Yang Anda barusan bilang ini apa? Saya sebut karena saya bukti nyata. 3 hari, tidak 3 hari, selama 3 hari memasuki 4 hari, hari yang keempat itu sampai jam 12 siang. Tubuh Kenapa? saya tinggal di dunia, tubuh saya tinggal di bumi, dan roh saya bertemu kepada Bapa di surga, di dalam kerajaannya. Katulu dulu. Katulu Cebok dulu. dulu bang, cebok dulu bang. Katulu dulu kalau lama rupa. Diam kau nasa. Saya bertemu dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus adalah Tuhan yang disebut-sebut dan dibantah-bantah oleh umat Muslim selama ini. Jadi kalau Papa tidak percaya, umat Muslim tidak percaya, silakan, oke saja. Tapi yang penting apa yang saya sampaikan benar, dan apa yang Bapak paham di situ, oke silakan saja. Tapi saya mau katakan bahwa soal masuk surga, soal masuk surga, Boleh. Mengambal lah iya. Berapa hari Anda di sana ketemu? Silakan. Pak Herman, berapa hari Anda di sana ketemu? Berapa hari? Selama 3 hari setengah. Jadi Baik, kenapa? kalau Pak Anda balik lagi? mau lebih jelas, Pak mau lebih jelas, saya tanya dulu. Di saat saya tanya dulu, di saat Bapak Anda di sana 3 hari 4 hari. kira-kira roh Bapak Anda nanti di sana kemana? 3 hari 4 hari. Apa yang Anda bicarakan di sana? Coba ceritakan. Percuma kalau saya cerita sedangkan Bapak ini masih tidak percaya, kan yang ada dalam pikiran Bapak itu kan Udahlah, pikiran bicarakanlah, berbagilah sama kita. Ayolah, bicarakanlah. Bang Andi aja bani. Enggak, saya tidak bisa bicarakan. Saya mengikuti Ya kalau sudah Anda nggak berapa kali bicarakan saya berarti di- Anda cuma, kalau Anda nggak bicarakan berarti Anda cuma halu dong. Bicarakanlah. Coba Kalau Pak ceritakan mau tahu pengalaman Anda. masuk saja di akun. Kalau mau tahu masuk saya di akun pribadi saya lewat WA saya. Ya Biar lebih udahlah jelas saya sekarang ceritakan. lah, udahlah sekarang lah, bicarakanlah. Kita mau dengerin semua nih. Saya tahu. Di saat saya ceritakan semua nanti apa imannya Bapak itu seperti apa. Ya nggak Dan apa-apa soal lah, masalah intinya apa ayolah. jawaban balik seperti apa. Pak Herman Saya main ayolah ceritakan. Pak Herman, ceritakanlah. Ayolah, ceritakanlah. 4 hari Kami lu Anda umat Kristen ketemu. tuh punya data yang hidup. Kami punya data yang hidup. Umat Kristen. Jadi 3 hari boleh itu nginep loh itu. Itu 3 hari Anda nginep di mana itu? 3 hari nginep di mana? Jadi begitu aja. Biar Bapak jelaskan atau bahas yang menurut Kok Bapak saya aja, pikirkan. kalau yang ketemu Oke. saya yang disuruh jelasin gimana sih? Ale dekat dulu ini suruh tadi. Kau yang ketemu saya disuruh jelasin. Gimana kau? 3 hari loh itu. Ayo ceritain. Enggak, saya tidak bisa cerita. Kenapa saya tahu pikiran Bapak dan hati Bapak seperti apa saya tahu. Jadi saya tidak bisa ceritakan karena yang ada di situ tuh cuma bisa menjatuhkan, cuma bisa mempersoalkan menjadi masalah. Kan gitu. Bapak tidak akan yakin dan percaya. Orang mau dengerin ini. Itu ada mau dengerin loh, Enggak, ceritakan itu lah. Bapak- 3 hari kau di sana loh. Bapak cuma
Pak cuma hanya sebatas dengar. Ya kalau kamu nggak mau ceritain ya udah diam. Hei, Herman, kalau kau nggak mau ceritain lu diam dulu ya. Kan nggak mau cerita. Oke? Oke. Anda diam kalau nggak mau cerita. Jadi Pak Nas ini, Pak Herman ini 3 hari dia ketemu Tuhannya, ketemu Bapak, ketemu Yesus, tapi dia nggak mau cerita. Soalnya itu nggak perlu diceritakan itu. Jadi kalau begitu, saya juga jangan. Saya ketemu Yesus kemarin selama 7 bulan berturut-turut. Saya nggak mau cerita juga. Gimana? Salah dong. Begini bos. Walaupun nanti dicerita dengan apa yang nyata, saudara juga bantah. Kalaupun saya juga cerita pernah ketemu Yesus 7 bulan, itu juga bakal Anda nggak percaya. Saya nggak usah cerita ya. Bagaimana? Sama kok? Sama. Saya 7 bulan 7 hari saya ketemu itu loh. 7 bulan 7 hari saya ketemu. Oh, saya nggak usah cerita. Karena saya cerita nanti kau nggak percaya. Iya, itu. Ya udah. Nggak usah ceritakan. Nggak usah cerita. Iya. Saya cukup hanya bertanya aja gini. Kalau boleh nggak saya bertanya? Entar dulu diam kau Nas. Saya sama Herman dulu. Pak Herman. Kalau di umat Kristen, kalau di agama Kristen atau di kita Nasrani, kalau 7 bulan ketemu Yesus itu sudah tidak hidup lagi, tubuh itu mati, sudah tidak hidup, sudah membusuk. Buktinya saya masih hidup. Sebatas kalau kita ketemu dengan Tuhan. Kalau sebatas kita percaya. 7 bulan 7 hari saya ketemu, buktinya saya masih hidup. Masa kamu nggak percaya sih? Kalau kau nggak percaya sama saya juga nggak percaya sama kau. Karena kau nggak mau cerita. Logika, pikiran. Ya coba masuk logika nggak? 3 hari dia ketemu. Kenapa dia nggak mau cerita? Bisa. Itu ya, bisa juga dong saya ketemu. Bisa juga saya ketemu 7 bulan 7 hari. Ini 7 bulan Emang kenapa? Masalah buat lu, orang saya yang ketemu kok. Itu mah karanganmu tuh. Ya karangan juga dong si Herman. Nggak cerita dia. Karangan nyata itu. Ya coba kalau nyata buktikan coba. Buktinya nanti di sini tidak bisa kamu kalian percaya. Ya tadi kau ngomong doang juga, gimana kamu ini kau gimana sih 7 bulan 7 hari saya ketemu. Kami akan percaya. Ceritakan aja. Iya ceritakan lah, kita percaya kok. Ayo Pak Herman cerita. Ayo Pak Herman cerita Pak Herman. Apa pengalamanmu 3 hari 3 malam itu loh. Ayo. Ceritakanlah. Kalau kau habis cerita saya juga cerita. Bener. Ya kamu aja cerita yang 7 bulan itulah. Ya Herman dulu dong yang memulai. Iya, dia kan tidak mau menceritakan. Iya, saya juga mau ceritakan aja sekarang. Kalau gitu saya juga nggak mau. Kenapa? Saya juga nggak mau. Udah, kenapa kamu bilang 7 bulan 3 hari? Ya terserah gua lah. Mulu-mulu tuh gua kan. Kenapa lu larang gua ngomong? Gimana sih kamu? Ini Pak Nas gimana sih orang aku yang ketemu kenapa lu yang keberatan? Saya bukan dia keberatan. Karena omongannya saudara kita itu 7 bulan. Kalau ya 7 bulan 7 hari kenapa? Itu kan saya yang pengalaman. Kenapa kau yang protes pengalamanku? Kalau kamu ngiri bikin pengalaman sendiri. Itu ya Bang dia. Iya. Kalau Panas berapa hari ketemu? Itu harus nyata. Iya kalau Panas berapa hari ketemu? Gimana? Panas, udah pernah ketemu nggak berapa hari? Berapa hari ketemu? Maksudnya udah berapa hari ketemu gimana sih? Ketemu Yesus. Kalau saya tiap hari ketemu. Weh ceritain dulu dong. Mau dengar ceritanya? Iya mau. Cukup bertobat aja Pak, baru dengar dulu. Iya. Nggak mau juga cerita nih. Bukannya nggak mau, udah bertobat apa belum? Itu aja intinya. Ya udah ceritain dulu. Udah bertobat apa belum? Ceritain dulu, orang mau dengerin. Kami sudah bertobat. Iya udah bertobat, udah ceritain. Kalau udah bertobat, udah. Dengarkanlah nanti malam apa yang terjadi. Itu aja intinya. Kok cerita aja kok nanti malam? Kok ceritanya nanti malam? Kan mau dengar. Ya udah, sekarang saya mau dengerin. Kalau sekarang jangan dulu. Kenapa? Dulu. Harus bayar. Coba dulu semuanya. Harus bayar. Bukan bayar, di sini mah gratis. Ya udah ceritain lah. Tidak ada bayar. Cerita bersambung lagi nanti malam. Gimana bikin penasaran Pak Nas ini ya? Ini tidak ada cerita bersambung di sini.
Ya udah ceritain lah sekarang. Tiap hari lo ketemu. Lebih hebat kau daripada Pak Herman. Ya, tiap hari saya ketemu. Pak Herman cuma 3 hari, kau tiap hari. Apa aja lo? Obrolannya apa aja? Obrolan 3 hari ketemu. Coba. Mau cerita ini. Mulai saya lahir sudah saya ketemu Yesus. Iya, apa ceritanya? Apa yang Ini sampai dibicarakan? sekarang saya hidup ini. Udah. Sekarang umur saya udah 44 tahun. Wah, masih ketemu di mana? Mengasihi saya. Ketemu di mana, Bang? Ketemu di sini. Di mana? Di Komal. Dimanapun saya berada, tetap saya bertemu sama dianya. Bentuknya seperti apa, Bang? Laki-laki apa perempuan? Makanya biar lu tahu bentuknya yang seperti mana, makanya bertobat. Ya kan Anda yang ketemu, ceritain lah, Bang. Abang kok pelit banget sih berbagi. Ayolah ceritain lah sama kita. Seperti apa modelnya, Bang? Bentuknya. Ya gimana? Bos. Ya gimana, Bos? Nah, bila saya berkata seperti apa yang saya alami, saudara bakalan down nanti. Itu. Ya nggak apa-apa, Bang, ceritain lah. Down nggak usah takut. Nanti nggak usah takut. nanti kalian. Ayolah, Bang, ceritain lah. Abang kalau nggak mau cerita, Anda diam aja kalau nggak mau cerita. Diam ya. Anda kan nggak mau cerita. Mau cerita apa nih lagi nih? Katanya tiap hari ketemu Yesus. Tiap hari ketemu Yesus. Ceritain lah. Itu kan bisa ceritain apa lagi? Iya cerita. Iya seperti apa itu modelnya? Mukanya, rambutnya bagaimana? Mau ganteng apa bagaimana gitu loh, ceritain, Bang. Luar biasa. Luar biasa apanya, Bang? Di atas segala. Ganteng nggak, Bang? Dia ganteng. Lebih ganteng-gantengnya. Ampun. Dia pakai jubah nggak, Bang? Pakai jubah. Melebihi skalanya. Aku pernah diinformasikan oleh Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 19:16. Menurut Yohanes nih, cerita kepada penulis, kemudian ditulis, saya baca. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Abang lihat nggak ada tulisan di pahanya, Bang? Seperti Yohanes. King of King, Raja segala raja. Iya, betul. Bush. Di pahanya juga, Bang, ada tertulis, Bang. Kok ada tulisan di paha? Itu kan tulisan Raja segala raja. Kenapa ada tulisan di paha, Bang? Itu kan mengotori paha, Bang. Kok mengotori paha? Itu mah orang yang menuliskan itu. Berarti salah tulisan itu. Bukan salah itu, benar itu. Oh, berarti ada tulisan di pahanya. Yang kamu lihat ada, ya ada. Enggak, saya nggak lihat. Yohanes yang melihat, dia tulis. Yohanes. Coba baca. Coba Anda baca Wahyu 19:16. Ada yang bisa tampilin nggak? Saya tidak bisa menampilkan di sini. Tampilin Mbak Beni. 16 ya. Iya, ya. Tampilin Mbak Beni. Gedein dulu Mbak Beni. Nah, biar dia baca. Wahyu 19:16. Siapa tahu sama pengalamannya Pak Herman sama Pak Nas nih. Wahyu 19:16. Nih. Ben, jangan lama-lama, Ben. Biar dia. Itu dia tuh. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Gitu. Nah, tuh Pak Nas, Pak Herman, apa yang pernah Anda lihat seperti ini juga sama Yohanes? Yohanes pernah lihat nih. Yohanes ini mimpi di Pulau Patmos, tapi mimpinya penglihatan. Jadi tembus pandang dia ke langit, ke atas itu Yohanes di Pulau Patmos, dia lihat ada tulisannya. Ada tulisan di pahanya Yesus, Raja segala raja. Tuh. Tajam bener mata Yohanes, tajam. Tajam ya mata Yohanes, sampai paha-pahanya Yesus dilihat. Gimana itu? Panas, apakah penglihatan Anda sama nih? Pak Herman juga? Panas? Mana ini Pak Nas?
Siapa tahu beda Bang Handi. Oh. Iya. Siapa tahu beda. Karena ini 2000 turun tahun lalu. Siapa tahu tatonya luntur. Yuk. Habis ini nanti kita lihat lagi di Wahyu 56. Ini dulu satu saat. Oh, panas pergi Itu sangat susah untuk diartikan atau dijelaskan. Itu ada tulisan di pahanya. Ada tulisan di pahanya karena yang kita memahami sekali. Yang sekarang kita pahami menurut logika kita yang tertulis sekarang itu yang kita pahami bahwa tulisan itu di paha Yesus. Kan gitu. Yang Nabi Yohanes Yohanes lihat. Tetapi sebenarnya dia punya arti dan tujuannya. Apa maksudnya ada tulisan di paha itu? Pak Herman, apa maksudnya ada tulisan di paha? Jadi tulisan di paha itu tulisan yang muncul, yang di saat itu munculnya arahnya di pahanya Yesus, bukan tertulis seperti tato di paha, bukan. Tetapi munculnya itu tulisan seperti. Kalau yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Dengar dulu. Dengar dulu. Yang muncul di tulisan di pahanya Yesus itu muncul tulisan itu muncul di pahanya Yesus seperti apa, tahu kalau editan misalnya Bapak punya foto, Bapak bisa edit nama di fotonya di pahanya Bapak. Editan lagi. Kan munculnya seperti itu. Dengar dulu, bukan sebelum jelaskan habis. Pemahaman Bapak model gini, makanya Bapak tidak bisa memahami. Orang saya nggak memahami kok, orang saya nanya sama situ kok. Dengar, makanya dengar. Yang dimaksudkan tulisan di paha itu bukan yang langsung tertulis seperti bolpen kita pegang pena baru tulis di atas paha kita, bukan gitu. Tapi tulisan itu muncul secara tiba-tiba di pahanya Yesus, di arah pahanya Yesus, bukan di dalam, di luarnya. Tetapi itu tulisan di paha, udah. Susah. Ada tulisan di pahanya. Ngerti, maksudnya. Saya mau nanya sama kamu. Pak Herman, kamu kan enggak 3 hari malah kau ketemu. Saya tahu. Kau ketemu 3 hari. Makanya saya tahu, saya jelasin. Apakah pertemuanmu 3 hari itu sama dengan penglihatan Yohanes? Saya mau klarifikasi doang. Kau 3 hari lo ketemu. Apakah penglihatan kamu sama dengan penglihatan Yohanes? Ada tulisan di pahanya, sama atau tidak? Silakan. Makanya saya jelasin. Kalau tulisan di paha itu menurut logika ya, menurut pemahaman kita. Sebelum saya masuk ke yang tadi saya jelasin pertama, yang tadi. Menurut pemahaman kita, kalau tulisan di paha itu yang pertama, sering kita buat tato di paha, itu yang pertama. Yang kedua, sering kita pakai bolpen tulis di paha, nama di paha kan gitu secara logika manusia. Tapi yang dimaksud dengan kesaksian yang tadi dikatakan, yang firman Tuhan ini dimaksud dengan firman Tuhan ini tulisan di paha itu tulisan yang muncul. Yohanes lihat tulisan itu muncul bukan di dalam pahanya tapi di luar, tapi di arah apa pahanya. Apa sih orang di pahanya ditulis? Dengar. Ini kan tertulis muter-muter lu pemahaman dan pandangan pikiran manusia. Enggak, saya saksi hidup, Pak. Saya saksi hidup. Pak Herman. Tidak, Pak tidak bisa rubah, saya punya pikiran dan tidak bisa rubah pemahaman saya. Iman saya sudah kokoh, iman saya sudah kuat. Berbicara iman. Pertanyaan Bang Handik ini simple. Apakah sama penglihatan Bang Herman dengan Yohanes? Itu aja pertanyaannya. Kan Anda udah pernah ketemu 3 hari. Oke. Ya. Sama enggak? Makanya biarkan kami menjelasin karena susah untuk memahami gitu maksud dan tujuan. Ini loh Pak Herman. Makanya saya katakan. Pak Herman, dengerin dulu Pak Herman. Pak Herman kan udah pernah ketemu 3 hari. Yohanes juga melihat ada tulisan di pahanya Yesus. Sama enggak penglihatan kamu dengan penglihatan Yohanes? Sama atau tidak? Makanya tadi saya jelasin. Nggak usah dijelasin, tinggal ngomong sama atau beda. Nggak usah dijelasin, sama. Tidak. Ya beda ya udah. Tidak, saya udah kalau beda. Beda ya. Kalau memang tidak mau mendengar ya sudah. Saya tahu bahwa Anda tidak mau mendengarkan kebenaran. Kan Anda gitu. udah jawab. Penglihatan Anda dengan penglihatan Yohanes beda ya sudah. Ngapain ribet-ribet sih? Sekarang Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 juga lagi. Izin ya Pak Herman, izin ya. Wahyu 5 nomor 6. Apakah sama nih?
Coba bacain tuh nomor 6-nya ya. Nih, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Ada seekor anak domba yang disembelih. Anda lihat nggak itu, Bang? Bang Herman, ada seekor anak domba yang disembelih. Siapa itu anak domba yang disembelih, Pak? Anda lihat nggak kejadian itu di sana? Anak domba itu menandakan bahwa Yesus Kristus. Jadi berarti Yesus Kristus disembelih di sana. Itu kesaksian Yohanes kesaksian itu Yohanes itu bahwa memang Yesus sudah datang, dia kembali ke surga, tapi untuk menguatkan dan lebih mengakuratkan kesaksian Yesus waktu dia datang, Yohanes melihat hal itu dan Tuhan menunjukkan hal itu kepada Anda, mewahyukan bahwa itu kebenaran yang sedang terjadi. Penglihatan Jadi Anda, dia melihat anak domba itu. Penglihatan Anda sama nggak penglihatan Yohanes ini? Makanya biarkan aku menjawab. Enggak, tinggal jawab aja, sama atau beda. Ini Yohanes loh yang melihat langsung. Iya. Sama nggak? Jadi dengar Pak. Pertanyaannya nggak perlu penjelasan. Saya kasihan sekali. Herman. Kenapa? Pertanyaannya nggak perlu penjelasan. Ini Yohanes melihat ada anak domba disembelih. Anda kan 3 hari itu, sama nggak gitu loh? Sama atau beda? Iya, makanya saya jelasin. Nggak usah dijelasin. Sama atau beda? Dengar, tidak. Tidak, ya udah cukup. Tidak, lu diam. Nggak usah dijelasin. Tidak sama. Yang ditunjukkan kepada Yohanes. Nggak usah dijelasin. Tidak sama. Wahyu 19:7 lagi, sama nggak? Wahyu 19:7 lagi. Kita cuma cek doang. Makanya biarkan aku menjawab. Nggak usah dijawab begitu. Nggak usah. Nah ini Anda lagi bukan nih. saksi hidup, Pak. Nggak usah. Anda adalah saksi mati karena orang cuma nanya sama nggak. Ini lagi bacain dulu, Bang. Saksi mati. Bacain lagi nih. Kita lihat sama nggak penglihatannya nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, pertanyaannya Pak Herman waktu ke sana menyaksikan nggak perkawinan anak domba? 3 hari loh itu. Silakan dijawab. Yohanes melihat perkawinan anak domba. Apakah Anda melihat juga perkawinan anak domba? Silakan. ini poin yang ketiga ya. Makanya saya jelasin yang tadi poin kedua itu sama dengan ini. Biar nggak usah dijelasin. Anda melihat nggak yang sama? Susah saya katakan. Yang Pak katakan buat Anda melihat kah tidak? Apa yang di sana Tuhan Yesus menyaksikan buat saya menyampaikan itu beda dengan pertanyaan Pak. Pertanyaan Anda bertanya di saat ini. Makanya saya jelasin. Kalau Anda mau, saya tadi katakan awal, kalau Anda mau melihat semua kebenaran yang ada dalam Bibel, berdoa dan bergumul kepada Allahmu di surga, Pak, agar engkau melihat petunjuk-petunjuk itu. Lebih jelas. Anda kan yang pernah ke sana 3 hari. Apakah Anda menyaksikan perkawinan anak domba di sana? Kalau tidak, kalau iya sih nggak apa-apa gitu loh. Ini kan Yohanes melihat nih perkawinan anak domba. Nah, saya tanya kepada Anda. Apakah Anda menyaksikan perkawinan anak domba di sana? Silakan. A, menyaksikan, B, tidak. Itu aja Pak Herman. Anda kan 3 hari loh di sono. Itu loh. Kita cek pengalaman spiritualmu di 3 hari loh di sono. Gimana? Menyaksikan nggak? Pak punya pertanyaan ini. Jawabannya ya atau tidak. Itu gimana? Maksudnya kan gimana? Yang ke sono 3 hari. Ya kalau nggak menyaksikan bilang enggak. Kalau kita jawab, Anda menyaksikan nggak? Susah Pak, susah untuk kami menjelaskan. Ya memang susah karena nggak sama. Ya udah, pindah lagi satu lagi. Lukas 22:30 Bang. Nggak sama apa? Otakmu Lukas 22:30 Bang. Tidak sama. Ya udah nggak sama. Berarti kamu nggak sama penglihatannya. Ntar ya Lukas 22:30 ya.
Susah untuk jelasin Bible kami, Pak. Karena kami menjelasin sesuai dengan kebenaran daripada Ya Bapak udah di diam surga. dulu Pak Bukan- Herman ya. Coba bacain Bang. Tuh, bahwa kamu akan makan Oh, Pak Benny hilang suaranya juga. dan minum di dalam kerajaanku. Hah? Kenapa? Udah. Pak Herman, waktu Anda ke sana Anda makan minum nggak sama Yesus? Silakan jawab. Merah ya. Pak Herman, waktu Anda ke sana Anda makan minum nggak sama Yesus? Makanan di surga adalah makanan kebenaran yang tidak pernah habis-habis, tapi di sana kekal untuk selama-lamanya. Saya nggak nanya itu. Anda makan minum nggak sama Yesus? Makanan di sana itu apa? Makanya saya menjelasin. Kalau Pak tidak dengar, nggak usah sama sekali. Jangan bertanya untuk saya. Ya udah diem kalau begitu. Anda nggak bisa. Anda ternyata beda. Anda nggak menikmati makanan, ya kan? Coba Matius 21:31 lagi. Udah diam. Kamu nggak menikmati. Sayang terlewatkan. Kamu nggak makan minum sama Yesus. Matius 21:31 lagi. Sayang loh. Kamu 3 hari nggak makan minum sama Yesus. Matius 21:31. Nah, saya makan minum di sana. Ada diam dulu. Sayang kau nggak menikmati makanan itu. Diam. Sayang banget. Nah coba bacain lagi Bang Benny. Mana makanan Makanya surga saya lagi. ajarin agar Anda bisa makan. Iya, tak bacain dulu nih Pak Herman ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan